Halo saudara, kita berjumpa lagi di Melek Hukum. Kali ini saya sudah bersama dengan Prof. Edi. Saya mau kenalin dulu. Prof, thank you udah hadir. Akhirnya kita bertatap muka juga ya di episode kali ini. Ini kita mau bicara soal tindak pidana ringan nih, Prof. Saya karena memang nemu beberapa artikel tuh di pemberitaan yang bahas soal ini masuk tindak pidana ringan tapi mungkin jadi membingungkan bagi kami yang awam ya, ini gimana sih hukumannya gitu. Atau kadang-kadang kayak aduh kesalahannya kayaknya kecil tapi kok hukumannya atau tuntutannya lah minimal jaksa bilang berapa tahun gitu, bikin kaget-kaget nih. Ada beberapa sih Prof, saya udah dapat misalnya nih ada yang meninggal satu keluarga gara-gara perangkap tikus. Perangkap tikus, betul, perangkap tikus itu kan nggak dimaksudkan kan sebenarnya. Kita mau bahas soal itu sih Prof, kita kasih gambaran dulu tindak pidana ringan itu apa sih sebenarnya Prof? Jadi sebetulnya tindak pidana ringan itu diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Itu dikatakan ringan, satu berkaitan dengan dampak. Dan yang kedua itu hukumannya 3 bulan penjara atau denda maksimum Rp7.500. Di dalam pasal, misalnya dalam pasal 315 KUHP itu berkaitan dengan penghinaan ringan atau envoodighebeleding ya. Jadi itu ancaman pidananya hanya 3 bulan penjara. Kemudian ada di pasal-pasal lain seperti pencurian, penggelapan, penipuan, itu masuk dalam konteks tindak pidana ringan atau pencurian ringan atau penggelapan ringan atau penipuan ringan yang nilainya itu sekitar 25 sen kira-kira begitu. Cuman sekarang ini 25 sen itu mau dapat apa? Jadi harus dikonversi ya. Dikonversi. Kalau dikonversi itu kan saya kira mungkin ya kira-kira di bawah 100-an ribu kira-kira begitu ya. Karena berarti itu kan dalam praktiknya para hakim juga udah menerapkan itu ya Pak? Ya seharusnya dikonversi dengan keadaan sekarang. Saat ini begitu, gitu ya, karena nggak mungkin udah pakai Betul. ukuran sen. Nah tapi ada juga hukuman-hukuman yang ringan itu disebutnya pelanggaran Prof. Apa bedanya sama tindak pidana ringan? Begini, jadi di dalam doktrin hukum pidana itu ada namanya pembagian delik. Yang pertama itu adalah antara kejahatan dan pelanggaran. Jadi kalau di dalam KUHP, kejahatan itu ada pada buku 2 KUHP, pelanggaran ada pada buku 3. Apa yang membedakan kejahatan dan pelanggaran? Yang pertama adalah dari dampak. Dampak pelanggaran itu lebih tidak berbahaya dibandingkan dengan kejahatan. Yang kedua, hukuman untuk pelanggaran itu tidak lebih dari 1 tahun kurungan. Kalau kejahatan kan bisa sampai pada pidana mati. Yang ketiga, percobaan untuk melakukan pelanggaran itu tidak dipidana. Sementara kalau kejahatan kan dikurangi 1/3 dari ancaman maksimum. Kemudian yang keempat, biasanya pelanggaran itu untuk hal-hal yang memang kalau kita sebut dengan istilah wetdelikten ya. Jadi memang sesuatu yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang sangat mendasar seperti kalau kita bicara rechtsdelikten itu yang sudah dari sananya sebagai suatu kejahatan. Misalnya pembunuhan, kemudian pencurian, pemerkosaan itu memang sudah dari sananya itu adalah kejahatan. Jadi itu pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran. Hanya saja di dalam perkembangan lebih lanjut sepertinya pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran itu sudah tidak lagi signifikan. Inilah yang membuat mengapa para penyusun RUU KUHP tidak lagi membedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Jadi RUU KUHP itu hanya 2 buku. Buku 1 ketentuan umum, itu kita bicara mengenai asas-asas. Buku 2 berbicara mengenai tindak pidana. Sementara kalau tindak pidana ringan itu pada hakikatnya adalah kejahatan. Dia terdapat dalam buku 2. Hanya saja tadi saya katakan nilai nominal atau mungkin dampak dari kejahatan itu tidak begitu signifikan sehingga
ancaman pidananya itu ringan. Nah, seperti tadi saya katakan penghinaan ringan, pasal 315 KUHP itu cuman berapa bulan, 3 bulan penjara kalau saya tidak salah. Sederhananya bisa dilihat dari ancaman hukumannya ya, Betul. Prof, yang lebih untuk ringan. tipiring, untuk tindak pidana ringan. Ya. Dan tindak pidana ringan itu pun diperiksa dengan proses yang berbeda dengan tindak pidana biasa atau kejahatan biasa. Kalau hari-hari ini karena di masa pandemi, Prof, kami pasti paling sering mendengarnya adalah ada pelanggaran pembatasan sosial berskala besar misalnya. Nah itu bukan sebuah kejahatan kan, Prof? Itu bukan sebuah kejahatan jelas. Bukan. Karena yang pertama kita lihat bahwa ini kan kita mengikuti undang-undang tentang kekarantinaan itu ya, yang berkaitan dengan pandemi. Dan sudah saya katakan pada beberapa episode yang lalu bahwa memang di dalam undang-undang karantina kesehatan itu ada pasal sapu jagat. Lalu kemudian ini pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, ini semua kan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kalau menurut undang-undang, maka gubernur meminta izin kepada Menteri Kesehatan untuk memberlakukan PSBB. Begitu PSBB diberi izin oleh Menteri Kesehatan, lalu biasanya ada peraturan daerah yang mengatur itu. Karena masing-masing daerah itu kan berbeda. Di dalam peraturan daerah itu ada ancaman, ada pembatasan untuk mencantumkan berapa sebetulnya maksimum pidana. Maksimum pidana dalam perda itu tidak boleh lebih dari 6 bulan. Kemudian dendanya pun dibatasi. Jadi pertama itu dilihat dari ancaman pidananya, itu memang dia lebih dikategorikan pada konteks pelanggaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini yang tadi saya katakan Wetdelikten. Jadi sesuatu yang memang dilarang oleh undang-undang ya. Undang-undang dan bukan Rechtsdelikten. Kalau Rechtsdelikten sesuatu yang dilarang oleh hukum. Jadi pelanggaran undang-undang dan pelanggaran hukum itu kedengarannya sama tetapi berbeda. Kalau pelanggaran undang-undang itu memang sesuatu yang seperti contoh konkret ya, orang tidak menggunakan masker. Itu pelanggaran undang-undang. Pelanggaran undang-undang dalam pengertian ketika dikatakan ini bahwa kedaruratan kesehatan, maka ada yang diwajibkan menggunakan masker. Kemudian dia tidak menggunakan masker, ya sudah, dia dikenakan ancaman. Tetapi itu berupa suatu pelanggaran. Sementara kalau kejahatan yang tadi saya katakan Rechtsdelikten, itu memang yang sudah dari sananya itu memang adalah suatu membunuh udah pasti ya sudah pasti itu adalah kejahatan dari nilai sosial, nilai sudut pandang apapun gitu ya. Apapun mutlak salah. Ya. Jadi saya kasih satu contoh konkret saja. Misalnya kalau orang membunuh, orang memperkosa, bahasa kita itu kan adalah ini orang tidak beradab, ini orang tidak berperi kemanusiaan. Tapi kalau orang di jalan naik sepeda motor tidak menggunakan helm, kan nggak mungkin kita mengatakan orang ini nggak berperi kemanusiaan nih karena nggak menggunakan helm. Kira-kira seperti itu. Tapi dia bisa logika banget ya, Prof, tetapi dia melanggar undang-undang. Dia bisa dikenakan sanksi pidana karena diatur oleh undang-undang. Itu perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Kemudian ada Rechtsdelikten dan Wetdelikten seperti itu. Dan kita lihat bahwa terhadap pelanggaran PSBB itu penegakan hukumnya dilakukan oleh Satpol PP. Karena Satpol PP ini secara umum dia adalah aparat penegak hukum untuk menegakkan peraturan daerah. Jadi masing-masing daerah punya Satpol PP sendiri. Sendiri-sendiri. Pun itu di tingkat 2 juga gitu ya, kabupaten kota punya Satpol PP sendiri. Nah, yang paling bagi kami itu, Prof ya, beberapa waktu ini mungkin karena ada demonstrasi di beberapa tempat, kita nggak mau bahas soal demonstrasinya, tapi saya mau bahas soal sempat ada wacana kalau yang melakukan kerusuhan ya, ini bukan orang yang mau demonstrasi, kita harus luruskan bahwa demonstrasi adalah bagian dari menyatakan kebebasan menyatakan pendapat, tapi yang membuat kericuhan, yang melanggar hukum justru ketika demonstrasi itu kan sempat dibilang bahwa nanti akan ada catatan dalam surat keterangan catatan kepolisian ya, Prof, SKCK. Betul. Nah,
tik piring masuk nggak kalau di catatan, bakal masuk nggak di catatan surat keterangan catatan kepolisian SKCK itu, Prof? Biasanya untuk SKCK, kalau dulu kita istilahnya tuh surat keterangan kelakuan baik ya. Oh gitu ya. Memang sekarang istilahnya SKCK. Kalau zaman dulu namanya tuh surat keterangan kelakuan baik, begitu kira-kira. Kalau biasanya itu berkaitan dengan kejahatan. Ya, bukan dengan pelanggaran-pelanggaran, termasuk yang saya katakan tadi seperti pelanggaran Perda atau pelanggaran PSBB itu biasanya tidak termasuk dalam masuk ya, konteks ya, konteks SKCK yang akan dikeluarkan oleh polisi. Biasanya yang dikeluarkan oleh polisi itu yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang seperti pencurian, kemudian penipuan, penggelapan dan lain sebagainya. Yang jadi, ancaman pidananya betul, ancaman pidana tidak termasuk dalam konteks tindak pidana ringan. Ya. Terus kalau proses hukum terhadap tindak pidana ringan sendiri seperti apa, Prof? Kan ada kadang-kadang yang sempat viral tuh ada nenek-nenek yang mencuri kayu atau buah semangka gitu ya. Ya, kalau dulu itu kakao sidang. Ya. Buah coklat, ya. betul. Coklat, terus sampai disidangkan, betul, Prof. Ya, itu kasus nenek Minah ya. Betul. Ya, kalau pencurian sendiri masuk dalam konteks pasal 362 KUHP. Tetapi saya kira dalam kasus nenek Minah itu putusan pengadilan mencoba menyeimbangkan antara apa itu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Artinya kepastian hukum nenek ini tetap dinyatakan bersalah. Tetapi demi keadilan dan kemanfaatan dia kan tidak dijatuhi pidana yang harus menjalani pidana, tapi dia dijatuhi pidana percobaan dalam jangka waktu tertentu. Dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, jadi dia tidak perlu menjalani pidana itu. Kalau saya tidak salah itu nenek Mina itu dijatuhi pidana percobaan selama 6 bulan. Jadi di satu sisi ada kepastian hukum bahwa ini dia salah nih ya, tetapi di sisi lain memang ini juga mengutamakan kemanfaatan. Apa yang akan manfaat yang diambil dari nenek itu kalau dia harus mendekam 6 bulan di penjara gitu ya. Lalu juga saya kira adil dalam pengertian ya dia itu kan kebetulan lewat kemudian mengambil yang memang bukan miliknya, jadi tidak adalah untuk misalnya dia sebagai seorang residivis atau dia mempunyai suatu niat jahat ya. Sudah direncanakan. Jadi putusan itu saya pikir putusan yang cukup manusiawi. Berarti pada praktiknya juga para hakim akhirnya melakukan pendekatan yang berbeda-beda ya, Prof, ketika menghadapi tindak pidana ini, termasuk juga tindak pidana ringan. Nanti kita bahas lebih lengkap seperti apa sih kira-kira apa aja yang masuk tindak pidana ringan lebih lengkap. Anda juga kalau punya pertanyaan silakan berikan pertanyaan di media sosial Melek Hukum dan juga nomor telepon yang sudah kami cantumkan di layar Kompas TV. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali bersama kami di Melek Hukum, masih bersama dengan Prof Edi. Prof, ini saya banyak banget nemu artikel-artikel yang mungkin jadi pertanyaan buat pemirsa karena ini sanksinya mau gimana ya? Karena mungkin nilai kejahatan yang dilakukan kecil, nggak banyak juga. Tapi kalau dihukum gimana ya? Kita bahas dulu tadi yang sempat kita bahas, saya sebutkan di segmen sebelumnya, Prof, yang soal ada jeratan perangkap tikus sebenarnya. Berarti kalau perangkap tikus kan sebenarnya nggak dimaksudkan untuk melukai, apalagi menghilangkan nyawa orang kan, Prof? Iya, itu pasti kalau perangkap tikus untuk melukai tikus, bukan melukai orang. Kalau kemudian menyebabkan orang lain kehilangan nyawa, Prof, itu gimana ya hukumannya? Apapun perbuatan yang kita lakukan, tetapi kalau berakibat mati atau berakibat hilangnya nyawa orang, itu bukan kategori lagi suatu pelanggaran, tapi kategori pada suatu kejahatan. Karena akibatnya itu sangat berat ya. Jadi kalau kita lihat gradasi akibat itu, misalnya terhadap nyawa, lalu ada terhadap tubuh. Kalau terhadap tubuh itu ada gradasinya, misalnya mengakibatkan cacat atau mengakibatkan luka berat. Tapi ini kalau terhadap nyawa itu maka pasti akan dijerat dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang.
Nah, itu ada ancaman pidananya maksimum sampai 5 tahun penjara. Tetapi kembali kita lihat lagi bahwa sebetulnya faktanya seperti apa, ya. Karena fakta itu yang kemudian menentukan apakah pelaku itu dia sengaja atau alpa. Dalam konteks satu keluarga yang mati akibat perangkap tikus di sawah, memang sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjerat orang, kan pasti untuk menjerat tikus. Sebenarnya. Tapi karena satu dan lain hal, mungkin satu keluarga ini sedang berada di sawah, lalu kemudian mengakibatkan mati, ya memang si pemasang perangkap itu dianggap karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang. Ini tidak meskipun dia nggak punya maksud sebenarnya ya. Iya. Justru itu yang disebut alpa betul, itu ya, Prof. Karena kalau sengaja itu kan syaratnya adalah weten and willen, mengetahui dan menghendaki. Tapi kalau alpa itu kan tidak. Alpa itu kan syaratnya tuh alternatif, tidak adanya penduga-dugaan atau kurang adanya penghati-hatian. Jadi di sini pelaku ketika dia memasang perangkap tikus, ya karena kurang hati-hati, itu justru bukan menjerat tikus tapi justru menjerat manusia. Nah, jadi dia dianggap kealpaan, ya, mengakibatkan mati. Nah, kealpaan itu pun ada tingkatannya. Ada yang kita sebut dengan istilah culpa lata. Culpa lata itu culpa yang berat. Dalam konteks ini karena akibatnya itu mati, itu dianggap sebagai culpa yang berat. Tapi ada juga culpa levis, ya, culpa yang ringan. Ya. Jadi nggak bisa kita sembarang mikir bahwa ya udahlah iseng, karena banget sekarang tuh sering banget milenial bro, karena bikin konten lah dimasukin di media sosial. Apa istilah ngeprank itu tiba-tiba ya, kalau orang yang sakit jantung terus meninggal seketika, siapa yang tanggung jawab? Ya dialah yang tanggung jawab. Tapi itu masuk alpa? Ya, masuk dalam kealpaannya. Memang sama sekali tidak ada kesengajaan, tidak ada niat untuk membunuh, gitu ya, hanya untuk bercanda. Tapi akibat hukum itu yang akibatnya yang dilarang oleh hukum. Akibat mati kan dilarang oleh hukum. Oke, atau terluka ya kan, cacat apalagi ya Prof ya. Ini catat kalau orang suka bercanda ya kan, ya namanya sekarang ngeprank, ngiranya ya hanya buat bercandaan, ternyata bisa jadi ada ancaman hukumannya kalau bisa menghilangkan nyawa atau setidak-tidaknya menyebabkan luka atau cacat. Itu nanti juga Prof bilang tadi ada kealpaan yang ada degradasinya, betul, ya Prof ya, yang berat dan ringan. Kita bahas artikel lain nih Prof. Ada juga mencuri sawit untuk beli beras, seorang ibu divonis 7 hari penjara. 7 hari penjara, ada Prof itu bisa? Ya begini, jadi seseorang melakukan perbuatan pidana. Kalau dia melakukan perbuatan pidana lalu kemudian dilihat apakah dia bisa dimintakan pertanggungjawaban ataukah tidak. Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana itu adalah kesalahan, ya. Kalau dilihat dia mencuri, betul itu adalah ada suatu kesalahan. Tetapi harus dilihat juga apa latar belakang dia mencuri. Ternyata dia mencuri di sini adalah karena dia sudah tidak makan atau karena dia kelaparan. Meskipun perbuatan ibu ini tidak bisa dibenarkan secara hukum, tetapi dalam konteks untuk menjatuhkan pidana, faktor-faktor ini harus dipertimbangkan, harus dilihat motivasinya, harus dilihat latar belakangnya. Karena apa? Karena bisa saja memang unsur delik itu sudah terpenuhi, tetapi unsur delik yang terpenuhi itu kan tidak berdiri sendiri. Harus dilihat faktor-faktor yang mengakibatkan dia melakukan perbuatan tersebut. Itu yang kemudian menentukan berapa ancaman pidana yang layak dijatuhkan. Pun hanya harian gini, 7 hari penjara gitu? Iya, karena kalau ketentuan di dalam KUHP itu kan dia hanya mengatur maksimum pidana penjara atau maksimum pidana denda. Kalau di dalam doktrin itu namanya indefinite sentence. Jadi indefinite sentence itu pembentuk undang-undang hanya mencantumkan maksimum pidana yang boleh dijatuhkan. Pertanyaan lebih lanjut, kalau pembentuk undang-undang hanya mencantumkan maksimum pidana yang boleh dijatuhkan, maka pertanyaan umumnya berapa minimum pidana yang bisa dijatuhkan? Nah, di dalam pasal 12 KUHP itu minimum pidana penjara yang bisa dijatuhkan adalah 1 hari. Jadi kalau 7 hari ya dianggap adalah
impas lah dengan perbuatan yang dilakukan ya, dan dengan ya. pertimbangan tadi ya Prof, kenapa dia melakukan itu ya, karena tentu hakim juga nggak serta-merta melihat kesalahannya aja. Betul, ya. dia akan melihat berbagai faktor. Ya. Oke, itu juga sebagai pertimbangan, makanya ada amar pertimbangan sebelum ya ada pertimbangan, ada consideration itu sebelum pada amar pada putusan. Amar putusan ya Prof. Tapi seperti halnya tindak pidana umum lainnya atau tindak pidana khusus ya, ada juga Prof yang bisa lepas dari ada alasan alasan pemaaf, alasan apalagi Prof kalau di pidana masuk juga di tindak pidana ringan. Jadi begini, kalau kita bicara mengenai alasan penghapus pidana itu kan berkaitan dengan orang itu dapat dimintakan pertanggungjawaban ataukah tidak. Ya, misalnya secara kejiwaannya terganggu misalnya. Ya, jadi begini, kalau kita bicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka apa toh elemen dari pertanggungjawaban itu? Elemen dari pertanggungjawaban itu yang pertama adalah kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab ini seperti yang dikatakan oleh Christian tadi, kalau dia masih di bawah umur, kalau dia sudah dewasa tetapi gangguan jiwa, ini berarti dia tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab. Lalu yang kedua apa? Yang kedua dari elemen pertanggungjawaban pidana itu adalah bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan itu berbicara mengenai hubungan sikap batin antara pelaku dengan perbuatan yang dia lakukan. Itu melahirkan kesengajaan atau kealpaan. Seperti tadi contoh kasus, orang yang memasang perangkap tikus di sawah. Hubungan sikap batin antara perbuatan dan pelaku, antara pelaku dan perbuatan yang dia lakukan, ini kan bukan kesengajaan. Kealpaan dalam pengertian apa? Sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjerat manusia, tapi untuk menjerat tikus. Iya kan? Kemudian yang ketiga apa elemen dari pertanggungjawaban pidana? Tidak ada alasan penghapus pidana. Apa itu alasan penghapus pidana? Alasan pembenar, alasan pemaaf. Kalau alasan pembenar itu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, kalau alasan pemaaf menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku. Mau tindak pidana ringan, mau kejahatan, mau pelanggaran, ya bisa saja ada alasan penghapus pidananya. Jadi artinya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf itu tidak ada relevansinya dengan tindak pidana ringan, dengan kejahatan maupun pelanggaran. Jadi ya bisa saja ada alasan penghapus pidana baik pada tipiring, pada kejahatan maupun pada pelanggaran. Oh gitu, oke sama aja ya, tetap ya, karena judulnya tetap tindak pidana, itu ringan, berat, dan juga bahkan pelanggaran tadi ya Prof juga bisa dipertimbangkan. Ada artikel lain juga nih Prof, ada kakek yang mencuri uang infak Rp7.000, tapi divonis denda sih Rp250.000. Ya kalau dilihat dari nilai nominal seharusnya itu pencurian ringan ya. Rp7.000. Ya, meskipun dalam KUHP itu 25 sen, tapi kan kalau dikonversi sekarang ini mana ada yang harganya 25 sen. Ya itu sebetulnya masuk dalam pencurian ringan. Divonis Rp250.000. Ini yang mau saya katakan ya. Dan inilah yang membedakan dengan RUU KUHP yang ada. Kelemahan dalam KUHP kita yang existing, yang masih ada, dan ya memang kita harus sadar juga KUHP yang kita pakai ini kan dibuat di Belanda tahun 1800 ya. Jadi sudah 220 tahun. Belum ada perkembangan teknologi, belum ada perkembangan ilmu pengetahuan dan berbagai fenomena yang ada dalam masyarakat. Jadi kelemahan di dalam KUHP kita yang ada, tidak ada yang dikenal dengan istilah standard of sentencing. Standard of sentencing itu adalah standar pemidanaan. Jadi standar pemidanaan itu adalah parameter, adalah ukuran yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Bahkan bukan saja untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, bisa saja ini dalam konteks ketika dipertimbangkan semua itu berdasarkan standar, lalu ada namanya pemaafan hakim. Namanya rechtelijke pardon. Kalau di Belanda itu dalam pasal 9 KUHP Belanda, di dalam KUHP kita nggak ada. Tapi di dalam RUU KUHP itu sudah
akomodasi. Mau dimasukkan gitu ya? Sudah dimasukkan tapi belum disahkan ya. Namanya rechterlijke pardon itu adalah pemaafan hakim. Apa syarat untuk pemaafan hakim atau apa saja standar pemidanaan? Misalnya ya, dampak perbuatan yang dia lakukan itu tidak signifikan. Lalu kemudian dia melakukan suatu perbuatan itu dalam keadaan atau dalam kondisi yang tadi contoh misalnya udah ibu makan yang berhari-hari, hal seperti itu ya. Kemudian ada rasa penyesalan. Itu harusnya dipertimbangkan. Itulah kelemahan dalam KUHP kita, tetapi nanti kalau RUKUHP kita sudah disahkan, saya kira itu semua bisa diakomodasi sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana itu punya parameter, punya ukuran, punya standar yang jelas. Oke. Nah, artikel berikutnya nih Prof, ada kakek Samirin namanya memungut getah karet seharga 17.000. Ini harga getah karet yang diambil begitu ya. Divonis 2 bulan penjara. Ya, kembali lagi kalau yang namanya pencurian itu memang kecuali dari sisi nilai nominalnya ya. Pencurian itu pada dasarnya bukan tindak pidana ringan kecuali dilihat ini dari 17.000. Kalau 17.000 itu sebetulnya bisa masuk dalam, bukan bisa masuk tapi masuk dalam kategori ringan, tindak pidana ringan mestinya. Tapi kan vonis 2 bulan penjara kan lumayan ya Prof ya, maksudnya. Ya, karena kembali lagi kepada definisi tindak pidana ringan, ancaman pidananya kan tidak lebih dari 3 bulan. Tapi kalau kita lihat kepada pencurian ringan juga masuk seperti itu ya, masuk dalam tindak pidana ringan seharusnya. Nah, kalau bicara soal sanksi nih Prof, kadang-kadang kan kita baca tuh ya, mungkin pemirsa juga sering baca, nih orang korupsinya berapa miliar ya kan, divonisnya beda-beda misalnya. Itu baru satu tindak pidana khusus misalnya korupsi. Apalagi kalau kita bandingkan dengan tindak pidana yang terjadi nih, 17.000 dihukum 2 bulan penjara, ngambilnya 7.000, didendanya 250.000. Ini kan tampak lebih besar dari nilai kejahatan yang dilakukan kan Prof. Itu gimana perspektifnya? Yang pertama-tama harus dipahami bahwa penjatuhan pidana itu tidak bisa dihitung secara matematis. Oh gitu ya. Kalau dihitung secara matematis kan kecil banget sih. Kalau dihitung secara matematis itu kan gampang banget ya, dalam pengertian kalau dia mencuri getah karet 17.000 dihukum denda 250.000. Kegedean hukumannya sih gitu ya. Makanya tinggal dihitung saja kan. Kalau orang korupsi 1 miliar itu kira-kira berapa getah karet kan. Nah, terus kemudian dikali 250.000 kan begitu. Itu logika matematikanya begitu, tapi kan tidak bisa demikian. Karena apa? Ya sekali lagi vonis hakim itu dia harus mempertimbangkan banyak hal. Ya. Yaitu tadi saya katakan bahwa motivasi orang melakukan, kemudian dampak terhadap perbuatan yang dia lakukan itu bagaimana terhadap masyarakat. Dan memang tidak terlepas juga pandangan masyarakat terhadap kejahatan yang dia lakukan. Itu sangat mempengaruhi vonis hakim. Oke, itu sangat mempengaruhi vonis hakim. Jadi kita juga sebagai masyarakat nggak bisa serta-merta kemudian membandingkan antara satu kasus dengan kasus yang lain. Betul. Yang kemudian menurut kita, kok nggak adil sih dalam sederhana itu ya gitu ya. Karena pasti ada berbagai pertimbangan. Karena bukan hitungan matematis. Bukan hitungan matematis. Oke, kalau Anda punya pertanyaan silakan disampaikan melalui media sosial yang sudah kami tampilkan di layar, melalui nomor handphone juga yang sudah kami tampilkan di layar. Saat lagi saya masih akan ngobrol dengan Prof. Edi. Kita lanjut lagi ngobrol soal tindak pidana ringan yang bagi kita semua orang awam melihatnya ini kok tindak pidana ringan tapi kok sampai ke proses peradilan berbulan-bulan, bahkan kadang-kadang ada yang ditahan Prof di beberapa daerah yang kalau di media sosial tuh gampang banget viral karena jadi pertanyaan buat kita semua, adil nggak sih? Apalagi kalau lihat misalnya terdakwanya orang yang udah tua atau orang yang cacat. Nah sebenarnya Prof untuk tindak pidana ringan sendiri memang harus sama dengan tindak pidana yang lain, harus masuk proses persidangan atau ada upaya lain sih Prof yang bisa dilakukan? Kalau proses persidangan iya. Iya ya, harus ya? Harus. Hanya saja di dalam KUHP itu ada 3 acara pemeriksaan. Ada 3 acara, yang pertama adalah acara pemeriksaan biasa.
Acara pemeriksaan biasa tuh yang biasa kita lihat di TV itu. Jadi bermakan waktu bukan berhari-hari tapi berbulan-bulan, ya. Yang kedua adalah acara pemeriksaan singkat. Yang ketiga, ini yang menjadi fokus pertanyaannya Fristian, kalau tidak pidana ringan, itu proses acaranya atau proses sidangnya dengan acara cepat. Itu diatur dalam pasal 205 sampai pasal 210 KUHP. Bagaimana? Kalau nggak salah tilang tuh ya Prof ya, kalau ditilang beda lagi. Beda lagi ya? Kalau perkara pelanggaran lalu lintas itu dimulai dari pasal 211 KUHP. Ada sendiri hukumnya, ada sendiri acaranya tuh ada ya. Ada. Okay. Tapi kalau tindak pidana ringan itu tadi saya katakan diatur dalam pasal 205 sampai pasal 210 KUHP dengan acara cepat. Acara cepat itu satu dengan hakim tunggal. Oke, hanya satu biasanya kalau kita lihat kan ada 3 atau 5 ya. Betul, kalau atau 5 tipikor gitu. Biasanya 5. Kalau pada umumnya 3 hakim majelis kan. Tapi kalau acara cepat hakimnya tunggal. Yang kedua ya? Tidak ada penuntut umum. Jadi polisi dengan kuasa dari penuntut umum menghadirkan terdakwa di sidang pengadilan kemudian disidangkan. Ya. Jadi acaranya namanya acara cepat. Jadi nggak ada pembacaan, kalau sidang biasa kan ada pembacaan surat dakwaan, terus jawaban lagi. Ya, kalau acara biasa kan pembacaan dakwaan, kemudian ada keberatan eksepsi. Kalau eksepsi maka nanti ada putusan selah. Sesudah putusan selah itu lalu masuk pada pemeriksaan saksi, ya kan? Pembuktian itu mulai dia urutkan saksi, surat, keterangan ahli, gitu kan. Lalu nanti kemudian ada rekusitor, tuntutan. Lalu kemudian ada pledoi pembelaan, ada replik dari jaksa, ada duplik. Kemudian musyawarah hakim masuk pada putusan. Yang kemudian memakan waktu sangat panjang. Itu. Tetapi kalau acara cepat itu sudah ditentukan bahwa dalam 3 hari setelah si tersangka itu di BAP langsung dihadirkan oleh polisi atas kuasa, mendapatkan kuasa dari penuntut umum, lalu menghadirkan terdakwa kemudian itu disidangkan dan kemudian itu harus segera mungkin diputus. Itu kalau acara cepat. Spesifik yang sidang dengan acara cepat itu tindak pidana ringan. Jadi tindak pidana ringan itu ya tadi itu pas dilihat dari sisi ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 bulan atau denda 7.500, apa saja yang termasuk 315 KUHP, pencurian, penggelapan, penipuan dengan nilai nominal tertentu. Itu yang masuk dalam tindak pidana ringan. Nah, sementara kalau kita lihat yang tadi sempat disinggung oleh Fristian mengenai penangkapan, kemudian penahanan. Kalau penangkapan penahanan itu sebetulnya kewenangan sepenuhnya ada pada aparat penegak hukum, ya. Jadi di dalam persoalan kalau penangkapan pasal 17 KUHP, tapi kalau penahanan pasal 21. Pasal 21 itu ada syarat-syarat penahanan, ya. Pada dasarnya semua tindak pidana yang dilakukan itu boleh dilakukan upaya paksa. Upaya paksa itu adalah penangkapan, penahanan. Tetapi ada syarat penahanan itu yang paling penting adalah syarat objektif. Syarat objektif apabila tindak pidana yang dia lakukan itu ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Berarti kalau tipiring bisa jadi tidak? Ya seharusnya tidak. Bukan bisa jadi tidak, seharusnya tidak. Tetapi sekali lagi ada syarat subjektif penahanan. Nah, syarat subjektif penahanan itu dikhawatirkan mengulangi tindak pidana yang sama, menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Itu syarat subjektif. Subjektifnya siapa? Subjektifnya penegak hukum. Jadi kalau orang misalnya melakukan suatu tindak pidana, dipanggil nggak hadir, bisa ditahan. Karena ada subjektivitas dari penyidik, jangan-jangan orang ini kabur. Jadi bisa ditahan, boleh ditahan. Ya. Tetapi sekali lagi ada syarat objektifnya. Syarat objektifnya apa? Dilihat ancaman pidananya 5 tahun ataukah tidak. Kalau nggak 5 tahun itu secara objektif seharusnya tidak ditahan.
Oke. Nah, ada satu hal juga yang harus kita luruskan nih, Prof. Kadang-kadang kan bagi awam tuh kalau ngelihat video yang mengharu biru, misalnya nenek siapa yang Nenek Mina itu kan bisa nangis ya di ruang sidang misalnya, atau aduh kasihan banget ya ibu-ibu, dia sampai harus nyuri beras karena udah nggak makan berhari-hari. Itu kan dari sudut pandang kemanusiaan, aduh kasihan banget ya nggak usah dihukum. Ya memang begini. Iya kan? Ya memang begini. Jadi apa ya? Kalau kita lihat orang di sidang pengadilan misalnya ya, mengapa terdakwa itu dia menggunakan celana hitam dan baju putih? Itu sebetulnya kan ya ingin mendapatkan empati dari hakim kan, bahwa ini saya nih ngaku salah, saya mohon saya tidak akan mengulangi. Jadi bisa sih kata-kata di pledoi gitu, Prof. Ya, jadi dia memainkan psikologis hakim. Saya masih menjadi kepala keluarga. Dia memainkan psikologis hakim. Dia memainkan psikologis hakim supaya ya oke lah kalau memang saya dihukum jangan yang berat-berat lah seperti itu. Nah, sehingga upaya terdakwa untuk memainkan psikologis hakim itu memang ditangkap oleh publik, ditangkap oleh masyarakat. Ya kasihan jangan dihukum, kira-kira kan seperti itu. Ya, itu makanya saya katakan bahwa berat ringannya hukuman dalam suatu perkara pidana itu ya selain apakah itu terbukti ataukah tidak. Yang menentukan berat ringannya hukuman itu ya tadi dilihat dari ancaman pidananya. Yang kedua personal like dari hakim. Personal like dari hakim itu amat sangat menentukan lah. Amat sangat menentukan. Kemudian yang ketiga persepsi masyarakat terhadap kejahatan yang dia lakukan. Saya ada satu pengalaman, saya tidak usah menceritakan, tapi garis besarnya kasus ini ya, ini ada seorang difabel yang diperkosa. Itu kan saya aja yang dengar udah, waduh. Seorang difabel dia diperkosa. Itu saya tidak usah cerita pengadilannya di mana. Tapi salah seorang hakim yang mengadili, dia sebelum memutus itu dia berkonsultasi dengan saya. Karena apa? Mohon maaf, anaknya dia itu seorang difabel. Itu sangat mempengaruhi. Jangan sampai kemudian dia tidak objektif, dia lebih emosional karena dia emosional. Okay. Jadi saya katakan kepada teman saya itu yang dia hakim. Saya bilang ya sebetulnya dia bilang ya saya tuh terbawa emosi akan menghukum seberat-beratnya karena dia mengingat anak perempuan dia difabel. Lalu saya katakan ya sepanjang memang ada faktor-faktor yang memberatkan hukuman, silahkan lakukan itu. Tapi sekali lagi memang ya saya katakan yang persoalan psikologis itu jangan terlalu mendominasi. Jadi dia memang bukan menimpa anaknya, tetapi ini dia berpikir anak perempuan dia itu seorang difabel. Oke, segitu aja ya hakim ketika mengambil keputusan ya Prof. Tapi Prof bicara soal putusan, beberapa waktu lalu Mahkamah Agung sudah membuat secara digital, diharapkan nanti bisa jadi referensi para hakim untuk tinggal ngetik aja di gadgetnya, kira-kira di pengadilan negeri mana di Indonesia ini ada kasus yang sama dan putusannya apa, supaya menjaga jangan sampai di satu pengadilan hukuman soal tindak pidana ini berat, di pengadilan negeri lain ringan. Itu juga penting ya Prof untuk menjaga prinsip keadilan. Jadi kalau istilah doktrin hukumnya itu similia silibius curantor. Similia silibius curantor itu terhadap perkara yang sama harus diputus yang sama. Dalam pengertian perkara yang sama diputus yang sama itu, kalau memang case-nya itu katakanlah di pengadilan A pencurian, di pengadilan B sini pencurian, yang mestinya dengan jalan cerita, dengan fakta yang hampir hukumannya sama, juga, meskipun pelakunya berbeda, mestinya hukumannya juga hampir sama. Ya, gitu kalau ya. toh beda, beda tipis kan kira-kira begitu. Ya. Karena itu juga untuk mewujudkan prinsip keadilan itu ya Prof. Jangan sampai kemudian karena hakimnya yang memutus berbeda, jadi putusannya juga, sanksinya juga bisa berbeda. Yang terakhir mungkin kalau kita lihat dalam vonis kasus Jiwasraya itu, korupsi kasus Jiwasraya itu kan semua 6 tersangka, semua 6 terdakwa semua divonis seumur hidup ya. Itu ya kebetulan Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung terkait pidana yang akan dijatuhkan berkaitan dengan
pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Jadi kalau sekian ini bisa seumur hidup. Ya, saya kira hakim untuk mencegah disparitas pidana saja, begitu satu kena seumur hidup, maka 2, 3, 4, 5, 6 semua seumur hidup. Seumur hidup, oh ya, disparitas ya, ketidaksamaan atau meskipun, perbedaan. Meskipun yang pertama belum tentu hukuman itu dia sebanding dengan perbuatan yang dia lakukan. Memang kalau karena kita masing-masing terdakwanya punya peran beda kan. Makanya kalau kita lihat ya, misalnya sidang itu kan dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Itu salah satunya adalah sebagai social control. Jadi masyarakat bisa melihat bagaimana jalannya persidangan. Nah, sebetulnya kita bisa melihat mindset hakim ketika memutus perkara, sebetulnya apa yang sedang dia pikirkan itu dilihat dari vonis hakim. Kalau hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa, ini dia lebih mengedepankan rehabilitatif. Rehabilitatif dalam pengertian ingin memperbaiki terdakwa lah. Kalau dia sebanding antara perbuatan dengan tuntutan dan kemudian vonisnya, ini berarti retributif, pembalasan. Tapi kalau putusan hakim itu lebih berat daripada apa yang dituntut atau dari apa yang diperbuat, ini dia pada deterrent effect. Deterrent effect itu ya sebagai apa? Efek jerah ya. Memberi efek jerah. Efek jerah supaya efek jerah itu dalam teori pidana ada 2. Bagi pelaku itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, tapi juga bagi masyarakat sebagai prevensi general. Jangan sampai ngelakuin kejahatan yang sama nih. Kamu bisa dihukum segitu. Cuman ya kalau kita bicara hukuman mati atau hukuman seumur hidup, itu sudah tidak ada deterrent effect lagi buat pelaku. Wong dia seumur hidup dalam penjara, dia mau ngapain lagi? Betul, makanya beberapa negara memutuskan nggak ada lagi hukuman mati ya. Lebih pada prevensi general untuk orang tidak melakukan hal yang sama. Untuk orang tidak melakukan hal yang sama. Prof, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke emailnya Melek Hukum, nanti kita bahas ya. Usai jeda, saudara kami akan bacakan dan jawab pertanyaan Anda yang sudah memberikan udah sampaikan melalui media sosial, melalui email dan nomor telepon di Melek Hukum. Sesaat lagi nanti kami jawab. Nah, ada beberapa nih Prof yang masuk ke emailnya Melek Hukum. Saya pilih dua ya. Kita akan jawab. Yang pertama dari Surya Lisantoso. Halo, saya ingin bertanya, perilaku apa saja yang digolongkan tindak pidana ringan? Ini kayak udah dibahas, tapi nggak apa-apa lah kita summary lah buat Surya. Di tempat saya tinggal mencoret tembok warga dengan grafiti merupakan tipiring juga. Oh ya, dan masa tahanan untuk pelaku tipiring itu sendiri biasanya berapa lama? Ini kayak kita udah bahas, tapi nggak apa-apa lah, kita summary lagi Prof ya, di segmen terakhir. Kalau tindak pidana ringan itu satu, ancaman pidananya tidak lebih dari 3 bulan untuk penjara, dan yang kedua atau denda tidak lebih dari 7.500. Itu ada di dalam KUHP, dan kemudian kalau seperti misalnya vandalisme ya, vandalisme itu ya coret-coret, yang kalau dia lukis sih nggak apa-apa, tapi kalau dia coret-coret, kalau bagus, ya, mengotori dan lain sebagainya, ya memang dia termasuk dalam tindak pidana ringan. Ya? Oke, jelas ya Surya, jadi jangan coret-coret, jangan apalagi beli jelek, apalagi beli pilok tuh coret-coret ya. Iya. Kalau mau coret-coret ini mendingan nyemprot muka, kan nggak ada konsekuensi hukumnya. Atau kalau nggak izin aja, Pak itu ada tembok yang kurang bagus nih kelihatannya, saya gambarin aja, tapi gambarnya harus bagus ya Surya supaya nggak masuk ke kategori vandalisme. Tadi itu kalau nggak ada konsekuensi hukum, aja sendiri ya, nggak ada kok yang keberatan. Berikutnya Prof, ada Muhammad Yasser Fadilah. Katanya mohon penjelasannya, apakah perkara tindak pidana ringan pada pelanggaran perda, kayaknya Prof udah bilang deh, beda ya pelanggaran perda sama tindak pidana ringan, tidak boleh diputus fast track katanya pada saat persidangan. Oh begini, kalau ada yang namanya first take, ada namanya first Z. Kalau first take itu kan tanpa kehadiran terdakwa. Kalau first take itu lawannya adalah first Z, perlawanan, ya. Itu first Z itu adalah upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan yang first take. Kembali kepada pelanggaran perda,
Jadi pertama pelanggaran perda itu penegakan hukumnya dilakukan oleh Satpol Satpol PP. PP. Yang kedua, ancaman pidana pada peraturan daerah itu satu tidak boleh menjatuhkan pidana penjara, nggak boleh. Jadi di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah atau otonomi daerah, saya lupa persis ya. Tapi di situ ada batasan. Perda itu hanya boleh mencantumkan pidana kurungan. Itu pun tidak boleh lebih dari, kalau saya tidak salah, 6 bulan. Ada batasannya. Dan yang kedua, kalau toh menjatuhkan pidana denda itu tidak boleh lebih dari 5 juta atau 50 juta, saya lupa. Tapi saya ingat angka 5. Ada besarannya juga ada ya? Besarannya. Ada besarannya juga ya. Itulah yang membedakan itu masuk tindak pidana? Bukan. Itulah yang membedakan kalau kita lihat ya, di dalam lingkup peraturan daerah ya, itu bukan kejahatan perda, tapi pelanggaran perda. Terminologinya udah beda ya? Terminologinya sudah beda. Jadi tidak mungkin disidangkan kalau namanya pelanggaran? Enggak, disidangkan ya tetap disidangkan, tetapi kemudian kembali dilihat pada ancaman pidananya. Oke. Moga-moga clear buat kita semua antara pelanggaran, tindak pidana ringan dan tindak pidana dan kejahatan. Dan tindak pidana pada umumnya. Dan tindak pidana pada umumnya. Karena biasanya sih agak-agak membingungkan, Prof. Apalagi kalau bagi orang awam akan melihatnya soal ancaman hukumannya atau vonis dari hakimnya kan. Kadang-kadang kemudian kita lihatnya, oh kok nggak adil, kok terlalu berat buat sebuah kejahatan atau tindak pidana atau pelanggaran yang menurut kita mungkin ringan. Ternyata banyak sekali pertimbangan dari hakim. Semoga memberi pencerahan buat kita semua sesuai dengan judul acara kita ya, Prof. Melek hukum. Supaya kita semakin melek hukum. Terima kasih, Prof. Udah dipakai maskernya. Kita udah mau pamit. Jadi kita mau pakai masker untuk sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan. Anda juga kami ajak untuk terus menaati protokol kesehatan dengan rajin cuci tangan, jaga jarak seperti saya dan Prof, dan juga memakai masker tentunya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Silakan kasih pertanyaan, saran di berbagai media sosial kami, sudah dicantumkan di layar Kompas TV, ada nomor handphone, ada juga email. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Christian Grich, sampai jumpa.